Setelah beberapa saat Rika menumpahkan tangis, akhirnya dia bisa tenang kembali dan terlelap dalam tidur. Joseph yang melihat wajah damai anak gadisnya tersenyum hangat sembari memberi tepukan pelan di bahu. "Nice dream, honey." Dia mengecup lembut penuh kasih sayang di pelipis Rika lalu menyelimutinya sampai bahu. Tidak lupa juga dia mematikan lampu ruangan bergantikan lampu tidur. Barulah Joseph melangkah pelan keluar dari ruangan tersebut. Begitu dia menutup pintu dan berbalik badan, "Tuan." Joseph langsung berhadapan dengan seseorang yang sepertinya sudah menunggunya di sana sedari tadi. "Putriku baru tertidur," kata Joseph sembari berjalan ke arah lorong lain yang segera dibuntuti oleh si Leon. "Apa Nona baik-baik saja?" Seperkian detik Joseph hanya terdiam dengan raut muka tanpa ekspresi. Dia menghela napas pelan sebelum menjawab, "Aku harap begitu." Dan pada akhirnya aku tak mengatakan semua kebenarannya. "Bukankah ini lebih baik, Tuan? Memang perlu Anda memberitahukan semuanya. Tapi dengan cara perlahan dan baik-baik, Nona akan mulai terbiasa dan pasti akan menerimanya." Joseph melirik pria di sebelah kanannya itu tak terbaca. "Yah, mungkin kau benar," gumamnya tersenyum tipis. Hingga pagi pun telah tiba. Subuh itu Rika sudah terbangun dari tidurnya. Dia harus merasakan kedua matanya membengkak akibat kebanyakan menangis semalam. Dan diingatkan soal semalam lagi membuat raut wajah cantik itu seketika tertekuk muram. Teringat lagi soal pembicaraannya dengan sang ayah tentang saudari kembarannya. Sudah keberapa kali dia menghela napas panjang mengeluarkan perasaan sesak di dada. "Nikamala, pada akhirnya kita tidak bertemu juga. Aku sungguh sudah berpikiran negatif tentangmu. Pantas saja Papa terus menghindar karena tidak mau mengingat lagi kenangan pahit itu." Kepala Rika tengadah berusaha menekan rasa perih menyesalkan yang sedang menggerogoti dadanya. Dan juga seketika ucapan dia terhenti saat bayangan wajah Alex terlintas lagi dalam pikirannya. "Tuan Sekretaris." Suara yang cukup keras berasal dari teras luar membuat gadis itu langsung menoleh cepat ke arah suara. "Apa itu?" Heran Rika, pasalnya sekarang kan hari masih cukup gelap karena hari masih waktu subuh. Kaca jendela balkon tersebut terketuk pelan dari luar, yang lagi-lagi membuat gadis itu tersentak takut. Siapa di sana?" Cicit Rika menatap takut dan gelisah pada kaca jendela yang tertutupi gorden itu. "Ini aku." Mendengar suara lelaki yang familiar di telinga, perasaan takut dalam diri Rika seketika memudar bergantikan dengan keraguan dan rasa penasaran. Dengan pelan dia turun dari ranjang lalu berjalan pelan ke arah pintu kaca balkon. Tuan Sekretaris, apakah itu Anda?" tanya Rika sembari memegang kedua ujung gorden yang menutupi pintu kaca tersebut. "Iya, ini aku," sahutan lelaki setengah berbisik namun terdengar jelas di telinga. "Benarkah dia?" Rika masih ragu untuk membuka gorden. Dia hanya menatap gorden berwarna ungu muda itu dengan tatapan penasaran namun terlihat bimbang. "Untuk apa Anda datang kemari? Dan juga bagaimana bisa Anda naik ke kamar saya?" "Ikanza, bisakah kau buka dulu pintunya?" "Tidak." Rika mencengkram kedua ujung gorden dan menutupnya rapat. "Jawab saja pertanyaan saya." Terdengar hembusan napas panjang dari luar dan gerakan pelan yang sepertinya Alex menempelkan telapak tangan juga kening ke pintu kaca tersebut. "Sepertinya kau salah paham." Alis Rika tertaut. Tanpa menjawab perkataan tersebut, dia menunggu ucapan selanjutnya dari lelaki di luar sana yang hanya terhalang oleh pintu kaca itu. "Aku memang memiliki masa lalu tentang percintaan dan itu pun dengan saudari kembaranmu. Tapi apakah aku yang sebagai makhluk hidup dan pria normal ini salah jika memiliki masa lalu seperti itu? Bukankah kau juga pasti pernah memiliki hubungan di masa lalu?" Mimik muka Rika berubah sebal merasa tersinggung akan penuturan si Alex. "Maksud Anda apa ini? Anda mau bilang kalau saya wanita tidak normal yang tidak pernah pacaran dan tidak berpengalaman tentang cinta gitu?" "Apa? Kau tidak pernah pacaran?"
Suara Alex terdengar terkejut. Kenapa? Mau bilang saya orang aneh? Tidak, ini sungguh mengejutkan. Seorang wanita di usia 25 tahun, tapi masih melajang. Sangat jarang gadis seperti itu. Kalau Anda datang kemari hanya ingin mengejek saya, sebaiknya cepat pergi. Sebelum saya berteriak ada penyusup masuk ke kamar saya. Ancaman Rika mulai kesal, malah dibalas tawa pelan dari si lelaki itu. Kau memang gadis unik yang pernah kutemui, Rikanza. Mendengar penuturan tersebut, sejenak membuat Rika tertegun merinding geli. Dan Anda orang paling aneh juga cukup sinting yang terus mengganggu saya. Padahal aku selalu bersikap dingin, juga bicara kasar padamu. Batinnya menambahkan. Lagi-lagi kekehan tawa pelan dari Alex yang sepertinya mood dia sudah membaik. Aku jadi semakin semangat ingin mendapatkanmu, Rikanza. Jantung Rika seakan terpukul sampai berdetak kencang seiring perasaan perih tersayat di hatinya teringat kenyataan bahwa pria di balik pintu kaca itu adalah mantan pacar almarhumah saudari kembarannya. Apa Anda mendekati saya karena saya memiliki wajah yang sama seperti saudariku? Dalam seperkian detik keheningan membentang di antara mereka berdua. Rika yang dengan berdebar menunggu jawaban, dan Alex yang tampak sedang berperang emosi dalam diri untuk menjawabnya seakan sulit membuka mulut. Suara ketukan dari pintu seketika membuyarkan suasana dan Alex harus menelan kembali kata-katanya. Hani, apa kamu sudah bangun? Suara lelaki yang amat Rika kenal membuat gadis itu panik dan gelisah. Sebaiknya Anda cepat pergi, jika tidak ingin ketahuan sama papa, ucap Rika berbisik lalu segera beranjak melangkah cepat menaiki ranjangnya lagi. Alex yang berada di teras luar hanya bisa menghembuskan napas panjang seiring kepalanya tertunduk lesu dan tersenyum pahit. Baiklah, masih ada waktu untuk mengatakannya padamu. Gumam dia pelan lalu berbalik pergi memanjat pagar tembok dan lompat ke bawah. Kembali ke dalam kamar. Joseph membuka pintu dan masuklah dirinya bersama beberapa pelayan ke dalam kamar. Hani, apa kamu masih tidur? Tanya dia sambil berjalan mendekati ranjang di mana di sana anak gadisnya terbaring di bawah selimut. Seakan baru terbangun dari tidur, Rika menggeliat dan mengucek mata seiring membuka mata secara perlahan. Papa? Joseph tersenyum. Iya, Hani. Dia merunduk melabuhkan kecupan lembut di puncuk kepala Rika dan mengusap rambut anak gadisnya itu dengan sayang. Bagaimana? Apa perasaanmu baik-baik saja? Rika menggeleng pelan. Aku sudah baikan. Meskipun dia juga ikutan menangis semalam, tapi Papa tetap tersenyum karena mungkin dia takut membuat aku ikutan sedih lagi. Batin Rika merasa terharu akan kasih sayang lelaki yang sebagai ayahnya itu. Baiklah, sekarang kamu siap-siap. 1 jam lagi kita akan bertemu di ruangan makan. Yang dimanggutin oleh Rika. Iya, Pak. Kembali Joseph memberi kecupan kilas di puncuk rambut Rika sebelum akhirnya berbalik pergi meninggalkan anak gadisnya dengan beberapa pelayan di sana. Air mandinya sudah siap, Nona, ucap salah satu pelayan yang melayani bagian kamar mandi. Dengan malas Rika turun dari atas kasur dan berjalan ke arah pintu kamar mandi dengan diikuti oleh kedua pelayan. Kalian jangan ikuti aku bisa mandi sendiri, cegah Rika saat di depan pintu kamar mandi. Tapi Nona, Tuhan memerintahkan kami untuk memberikan pijatan pada Anda. Aku tidak perlu itu. Tapi Nona. Dengan cepat Rika menutup pintu kamar mandi dan tidak lupa menguncinya juga. Dasar deh. Sepertinya aku masih belum terbiasa dengan pelayanan kamar mandi mereka. Gumam Rika teringat lagi saat dirinya baru sampai di rumah tersebut. Dia yang biasa segalanya sendiri, tiba-tiba langsung dilayani bahkan dimandikan oleh beberapa orang pelayan yang sampai melihat tubuh polosnya.